paslon nomor 2 kalau tidak salah ya. Kemudian Amos dan Gonggong untuk pasangan untuk nomor 1 ya. Jadi saya berharap pada sesi debat ini ya dimanfaatkan untuk mengembangkan ya banyak hal dari sisi soft skill yang bisa dikembangkan melalui acara ini. Jadi silakan dimanfaatkan. Kemudian untuk para partisipan yang mengikuti acara debat ini, silakan nanti didengarkan, disimak visi misi dari calon ketua dan wakil ketua. Ya, sehingga nanti bisa menjadi basic untuk pengambilan keputusan kira-kira siapa yang akan dipilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2021-2022. Ya, jadi saya berharap pada sesi debat ini silakan semuanya dilakukan dengan cara yang sehat ya, tanpa ada unsur yang saling menjatuhkan. Ya, saya berharap apapun hasilnya nanti ya dari pemilihan final untuk ketua dan wakil ketua, kalaupun ada yang tidak terpilih, saya berharap bisa menjadi tim juga nanti di struktur organisasi Hima Merah di periode 2021-2022 ya. Jadi itu pembuka dari saya. Dengan ini saya secara resmi membuka acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua Hima Merah untuk periode 2021-2022. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Wesley yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang ditunggu-tunggu, yaitu perkenalan dari masing-masing pasangan calon, serta menyampaikan visi misinya. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu selama 5 menit, dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya dalam waktu 5 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amos Evander Tambunan, saya sebagai calon Ketua Hima Merah periode 2021-2022. Di sini kami akan, dan wakil ketua saya. Saya Gom Plato Marpau, saya sebagai calon wakil ketua Hima Merah periode yang 2021-2022. Di sini saya akan membacakan visi dan misi kami di mana visi kami adalah menjadikan Hima Merah sebagai wadah pemersatu, menampung aspirasi, dan penyalur bakat mahasiswa program studi manajemen rekayasa, sehingga terwujud himpunan yang aktif, inovatif, dan produktif. Adapun yang menjadi misi kami yang pertama ialah mewujudkan kepengurusan Hima Merah yang menjunjung tinggi profesionalisme. Yang kedua, yang menjadi misi kami adalah meningkatkan sumber daya mahasiswa program studi manajemen rekayasa yang berkarakter, unggul, dan produktif. Yang ketiga, menjadi Hima Merah sebagai sarana dan prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa manajemen rekayasa melalui, dan yang terakhir adalah yang menjadi misi kami, menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif, memiliki solidaritas, berwawasan, dan keterampilan yang kompeten. Untuk mewujudkan visi dan misi kami akan menggunakan semaksimal kemampuan kami, di mana kemampuan berorganisasi kami yang sudah berada di Hima Merah sejak semester 1. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya dalam waktu 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ishak Malati Simandulang. Saya sebagai calon ketua Hima Merah
periode 2021-2022 dari Angkatan 2019. Dan wakil saya. Kenalkan, nama saya Febrina Lindawati Sibarani sebagai calon wakil ketua Himamera periode 2021-2022. Saya dari angkatan 2019. Sebelum kami menentukan visi dan misi kami terlebih dahulu melakukan interaksi kepada beberapa mahasiswa manajemen rekayasa dari setiap angkatan untuk menanyakan apa-apa saja yang mereka butuhkan dalam berhimpunan di Himamera. Dan menjadi keputusan kami yaitu untuk visi bersinergi untuk mewujudkan Himamera sebagai himpunan yang berpartisipasi aktif, inovatif, berintelektual, berprestasi, dan solid demi Himamera yang lebih maju. Dan untuk mewujudkan visi kami memiliki 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa manajemen rekayasa. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa demi peningkatan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, menyalurkan informasi dan mewadahi aspirasi mahasiswa. Yang keempat, memperkuat 4K, kekeluargaan, keharmonisan, koordinasi, dan kerjasama antar mahasiswa manajemen rekayasa maupun non-mahasiswa manajemen rekayasa. Adapun yang menjadi moto, slogan, ataupun motivasi kami yaitu bersinergi menuju Himamera Jaya, di mana kami, baik pengurus maupun seluruh himpunan, kami akan bersinergi bersatu untuk mewujudkan Himamera yang jaya, meskipun dalam keadaan online atau daring seperti ini, namun di bawah kepemimpinan kami yakin dan optimis bahwa Himamera dapat bersinergi untuk menuju himpunan yang jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita akan memasuki sesi debat. Sesi debat dibagi menjadi sesi pertama dan sesi kedua. Sebelum memasuki sesi debat pertama, saya akan menyampaikan beberapa himbauan yang harus kita perhatikan bersama. Ada beberapa himbauan yang harus diperhatikan oleh seluruh partisipan selama acara debat berlangsung, yaitu yang pertama, dilarang mengaktifkan audio sebelum menerima instruksi dari MC. Segala bentuk interupsi yang ingin dilakukan, terlebih dahulu meminta izin melalui room chat. Setelah MC memberi izin, baru audio dapat diaktifkan. Yang kedua, selama proses menjawab berlangsung nantinya, timer akan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Paslon tidak boleh melanjutkan jawaban setelah timer akan dilangsungkan dalam 2 sesi yang diselingi jeda selama 10 menit. Diharapkan setiap peserta dapat mengikuti setiap sesinya dengan tepat waktu. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang pertama. Perlu diinformasikan bahwa pertanyaan yang ditujukan MC kepada masing-masing pasangan calon telah dipilih secara resmi melalui pencabutan nomor oleh masing-masing pasangan calon. Pada sesi ini, MC akan memberikan 2 pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Setiap pertanyaan akan dijawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Pasangan calon dapat menjawab setelah mendapat instruksi dari MC. Baik, pertanyaan yang pertama untuk pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi, pertanyaan yang pertama untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan yang pertama. Sebagai ketua dan wakil ketua Himamera, Anda diharuskan mampu untuk merangkul dan berkoordinasi dengan segenap mahasiswa manajemen rekayasa. Jika diberikan pilihan antara nilai kekeluargaan dan nilai profesionalitas, nilai apakah yang Anda gunakan untuk mengemban tugas Anda dan mengapa? Silahkan dipilih salah satu. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang menjadi pilihan kami adalah pilihan yang kedua, di mana pada pilihan tersebut sudah terkandung pilihan yang pertama tersebut, di mana ketika nilai profesionalitas ada pada seorang pemimpin, maka karakter-karakter lain akan dimiliki pemimpin tersebut, seperti karakter yang dikandung oleh seseorang yang memiliki nilai profesionalitas, yaitu pasti mereka memiliki karakter-karakter baik seperti disiplin, hard worker, mementingkan kebersamaan juga. Mungkin ditambahi dari teman saya. Baik, mungkin saya akan menambahi dari pasangan saya. Yang kami butuhkan itu adalah nilai profesional, karena yang diperlukan di dalam suatu kinerja itu adalah profesionalitas kerja. Nah, jika di dalam profesional itu pasti mengandung bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan komunikasi dengan orang lain itu pasti di situ ada nilai kekeluargaan, bagaimana kita bisa mengerjakan tugas kita secara profesional bersama-sama. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 2. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua untuk pasangan calon nomor urut 1. Sekali lagi, pertanyaan yang kedua untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan yang kedua. Kita tahu bahwa akreditas dari Prodi Manajemen Rekayasa masih C. Dan kita tahu bahwa akreditas sangat berpengaruh besar untuk melamar posisi di perusahaan-perusahaan, misalnya juga untuk Merdeka Belajar. Salah satu cara untuk meningkatkan akreditasi Prodi adalah melalui prestasi mahasiswa. Contohnya dengan mengikuti banyak lomba, baik skala nasional atau bahkan internasional. Hal ini bukan hanya tanggung jawab dekan dan kaprodi saja, namun juga mahasiswa itu sendiri. Apa upaya yang dapat dilakukan paslon agar dapat meningkatkan semangat berkompetisi bagi mahasiswa manajemen rekayasa untuk membangun peningkatan akreditas? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan dari KPU yang nomor kedua, yaitu untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa itu sendiri dari kepribadian, bagaimana etos kerja mahasiswa itu sendiri, bagaimana harus bisa menyamai teknologi di dunia industri yang sedang berkembang sekarang. Dan juga untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, yaitu dengan melakukan event-event yang berkegiatan dengan mahasiswa manajemen rekayasa itu sendiri, bukan dengan contohnya seperti dengan orang yang di luar, tetapi lebih memfokuskan kepada prestasi mahasiswa MN. Terima kasih. Apakah wakilnya akan menambahi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami akan lakukan adalah untuk meningkatkan akreditasi tersebut, kami harus memodali mahasiswa yang berprestasi atau mengikuti lomba dengan cara kami menyediakan fasilitas yang berguna untuk lomba seperti ilmu yang akan kami bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, kembali untuk pasangan calon nomor urut 1. Sekali lagi, pertanyaan yang ketiga untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan yang ketiga. Pengurusan Himam sebelumnya telah berjalan dengan cukup baik,
Namun, tentunya dalam setiap pengurusan terdapat beberapa kekurangan. Menurut Anda, apa saja hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari Hima Merah periode sebelumnya, dan bagaimana Anda memperbaikinya jika Anda terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Hima Merah? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua untuk kami. Yang menjadi kekurangan di Hima Merah tentu ada banyak. Yang pertama, sulitnya kita berkoordinasi untuk menjalankan tugas-tugas kita. Untuk itu, dengan cara mengatasinya itu, kita akan membuat setiap orang yang bisa bekerja sama dengan baik agar pekerjaan yang kita inginkan itu berjalan dengan lancar. Dan yang menjadi kekurangan di Hima Merah adalah yang kedua itu sulitnya berintegritas antara pengurus dengan mahasiswanya. Itu akan kita bentuk dengan cara kita akan membuat program-program yang baru yang bisa merekayasa atau merangkul diri kita. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh ketua saya. Kurangnya dari Hima Merah yang kepengurusan tahun lalu, di mana kurang bertanggung jawabnya beberapa anggota-anggota yang direkrut di Hima Merah. Seperti ada yang mengambil posisi lain, padahal posisi yang di Hima Merah belum bisa dipastikan ditanggung-jawabi. Sekian. Terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke pertanyaan yang terakhir, yaitu keempat, untuk pasangan calon nomor urut 2. Sekali lagi, pertanyaan yang keempat untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan yang keempat. Salah satu masalah yang seringkali terjadi di kalangan mahasiswa pada masa PJJ seperti saat ini adalah pengumpulan biaya seperti uang kas. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Anda menjaga kas Hima Merah tetap berjalan dengan seharusnya? Serta apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pemasukan kas himpunan? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Hal yang kami lakukan untuk pengumpulan uang kas ialah pertama-tama kami melakukan atau menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh mahasiswa manajemen rekayasa. Setelah itu jika terkumpul jawaban, maka dari hasil jawaban tersebutlah yang menjadi keputusan dari pertanyaan ini. Dan yang kedua, hal program apa yang akan kami lakukan jika untuk menambah dana, untuk menambah keuangan dari himpunan kita, yaitu kami akan meningkatkan divisi dana-dana usaha, yaitu di sana kami akan juga memberikan sosialisasi bagaimana cara sebuah himpunan untuk mendapatkan penambahan pendapatan, yaitu bisa saja kami memberikan mereka sosialisasi cara berjualan online, bisa juga kami membuat seperti usaha customize, mengedit casing handphone atau membuat desain dari baju. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 2. Kita telah tiba di akhir sesi debat pertama. Terima kasih atas kedua
pasangan calon ketua Hima Merah periode 2001-2022. Demikian sesi pertama acara debat pada malam hari ini. Akan dilanjutkan pada sesi kedua setelah istirahat 10 menit. Waktu istirahat kami persilahkan. Halo, rekan-rekan Hima Merah sekalian. Perkenalkan, saya dari Paslon 1 sebagai calon ketua Hima Merah periode 2021-2022. Dan wakil saya, Gempar Salat Lamartau, calon wakil ketua Hima Merah periode 2021-2022. pada kesempatan kali ini, kami akan membahas visi dan misi kami. Yang pertama, visi kami yaitu menjadikan Hima Merah sebagai wadah pemersatu, penampung aspirasi, dan penyalur bakat mahasiswa program studi manajemen rekayasa sehingga terwujud himpunan yang aktif, inovatif, dan produktif. Adapun maksud dari visi kami adalah kami akan menjadikan Hima Merah bukan hanya sekedar organisasi, tetapi sebagai wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa manajemen rekayasa setiap mahasiswa, sehingga nantinya mahasiswa manajemen rekayasa menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif, serta mampu berinovasi melalui bakat yang dimiliki. Adapun misi kami antara lain, yang pertama, mewujudkan kepengurusan Hima Merah yang menjunjung tinggi profesionalisme. Dalam misi ini, kami akan meningkatkan kemampuan kami dalam memasuki ajang kompetisi untuk menghadapi globalisasi serta berintegritas terhadap melaksanakannya tugas. Misi kami yang kedua adalah meningkatkan sumber daya mahasiswa program studi manajemen rekayasa yang berkarakter, unggul, dan produktif. Sesuai dengan definisinya, kami akan berusaha untuk melakukan hal lebih yang berdampak baik pada organisasi Hima Merah yang secara otomatis akan membawa organisasi ini mencapai tujuan yang maksimal. Misi kami yang ketiga adalah menjadikan organisasi Hima Merah sebagai sarana dan prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa manajemen rekayasa. Melalui misi kami ini, kami ingin mahasiswa manajemen solidaritas, berwawasan, dan keterampilan yang kompeten. Untuk meningkatkan tujuan akhir organisasi yang maksimal, maka kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang berdampak baik bagi mahasiswa untuk menjadikan mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan berkompetisi Memilih kami untuk mewujudkan Hima Merah yang lebih baik. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Ishak Mulyatus Sumedang sebagai calon ketua Hima Merah. Saya, Febrina Lindawati Sibarani, sebagai calon wakil ketua Hima Merah. Berikut akan kami paparkan. Untuk menentukan visi dan misi kami terlebih dahulu melakukan interaksi kepada beberapa mahasiswa manajemen rekayasa dari setiap angkatan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan mereka dalam himpunan manajemen rekayasa. Dan yang menjadi keputusan kami untuk visi yaitu bersinergi untuk mewujudkan Hima Merah sebagai himpunan yang berpartisipasi aktif, inovatif, berintelektual, berprestasi, dan solid demi Hima Merah yang lebih maju. Kami memiliki beberapa misi untuk mewujudkan visi kami. Yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa manajemen rekayasa. Hard skill dan soft skill ini sangatlah penting di dalam dunia pekerjaan. Oleh karena itu, seorang mahasiswa harus dibekali oleh soft skill dan hard skill sebelum memasuki jenjang dunia pekerjaan. Hard skill merupakan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis yang sesuai dengan bidangnya. Hard skill ini sangatlah penting untuk dikembangkan atau ditingkatkan karena kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar itu dilihat dari bagaimana hard skill yang dia miliki, berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana ia mengatur dirinya sendiri. Keterampilan yang dapat dikategorikan ke dalam soft skill ialah seperti kreatif, dan bagaimana ia menyelesaikan sebuah persoalan, dan lain-lain. Yang menjadi misi kedua kami adalah memfasilitasi mahasiswa demi peningkatan prestasi bidang akademik dan non-akademik. Prestasi merupakan sebuah pencapaian seorang mahasiswa. Setiap orang memiliki minat, bakat, dan kecerdasan yang berbeda tergantung bidangnya. Ada mahasiswa yang memiliki bakat, minat, dan kecerdasan di bidang akademik, dan ada juga mahasiswa yang berbakat dan minat di bidang peningkatan prestasi. Misi kami yang ketiga yaitu menyalurkan informasi dan mewadahi aspirasi mahasiswa. Seorang mahasiswa haruslah kritis dan juga seorang mahasiswa itu pastinya memiliki aspirasinya masing-masing. Oleh karena itu, kami siap untuk menampung mewadahi aspirasi dari mahasiswa dan membantu menyaring untuk merealisasikannya. Di dalam aspek lain, kurangnya informasi yang diterima oleh mahasiswa menyebabkan mahasiswa itu sulit berkembang. Oleh karena itu, kami siap untuk mendapatkan informasi untuk disalurkan kepada mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi sekarang. Dan yang menjadi misi kami koordinasi dan kerjasama antara mahasiswa manajemen rekayasa mengira saling membutuhkan antara satu sama lain, serta rasa kekeluargaan tersebut akan tetap ada meskipun nantinya terputus dan menjadi lulus. Dan dengan memiliki rasa kekeluargaan tersebut, saya dapat maju bersama yang lainnya menjadi lebih baik ketika sama pengurus dan pengurus. Hima Merah juga harus membawa koordinasi yang baik untuk mencapai satu tujuan. Banyak adik-adik yang bisa lolos ke PTN, khususnya ke SMP.
Selamat malam. Selamat datang kembali pada acara debat pasangan calon ketua Himera periode 2021-2022. Kami ingatkan kembali kepada mengenai himbauan yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya dan agar tetap menjaga kekondusifannya. Baik, sesi ini akan dimulai dengan pertanyaan mewakili dosen. Pertanyaan mewakili dosen, kami berikan kesempatan untuk memberi maksimal 2 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kami persilahkan. Oke, selamat malam kedua pasangan calon. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Dari saya, izin moderator. Halo, moderator. Kami baik, kepada Bapak Wesley, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaan dari saya adalah untuk kedua pasangan calon. Agenda utama Hima Merah setiap tahunnya adalah lomba desain yang dilakukan untuk SMA dan SMK se-Kabupaten Toba. Dan tahun lalu karena kondisinya pandemi, diganti dengan workshop untuk guru-guru SMA dan SMK se-Kabupaten Toba. Nah, pertanyaan saya untuk kedua pasangan calon, nah untuk 1 tahun ke depan, untuk periode 2021 dan 2022, kita kan belum tahu nih apakah masih daring, ya kalau daring berarti nanti alternatifnya adalah workshop, nah tapi kalau sudah tatap muka, ada opsi akan dilakukan lagi lomba desain antar SMA se-Kabupaten Toba. Nah, pertanyaan saya adalah, apa antisipasi yang bisa kalian lakukan pada saat menghadapi nanti ada perubahan gitu? Kira-kira strateginya seperti apa? Silakan. Baiklah, pada kesempatan ini kami persilakan kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jikalau untuk periode 2021-2022 masih daring, kemungkinan yang akan dijalankan masih tetap lokakarya workshop untuk pelatihan SolidWorks terhadap guru-guru SMA di Tobasa. Tapi jikalau nanti pada periode 2021-2022 sudah onsite, kemungkinan pasti akan diadakan kembali third PDC dan kemungkinan juga workshop untuk guru-guru SMA pelatihan SolidWorks tetap juga jikalau bisa tetap akan dijalankan, karena itu juga menjadi sarana di mana kita memperkenalkan prodi manajemen rekayasa kepada masyarakat luar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai bicara. Kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mengatasi hal ini, kami telah melakukan sebuah perencanaan bahwasanya program kerja yang telah dilaksanakan untuk periode tahun lalu seperti workshop akan tetap kami lakukan walaupun itu nanti online maupun offline. Tetapi kami juga sudah mempersiapkan untuk membuat sebuah pertandingan yang mungkin pertandingan ini sudah umum buat mahasiswa, yaitu perlombaan business plan untuk mahasiswa baik internal maupun eksternal. Dan untuk anak SMA kami juga sudah melakukan program di mana akan tetap ada sebuah perlombaan seperti
desain produk juga, tetapi hanya berupa seperti laporan. Bisa juga nanti dicantumkan seperti gambaran tentang produk yang akan mereka buat. Dengan ini, maka program kerja yang akan kami buat di offline maupun online akan tetap ada inovasi dari mahasiswa juga untuk menciptakan sebuah perlombaan dan tujuan untuk memperkenalkan ETDL juga tidak menjadi masalah online maupun offline. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Terima kasih juga kepada Bapak Wesley Siagian yang telah memberi pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini untuk memberi pertanyaan kepada paslon. Kepada Bapak Ibu dosen yang hadir pada saat ini, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kami persilahkan. Moderator, sepertinya dosen yang hadir hanya saya. Mungkin saya wakilkan saja. Baik, kepada Bapak Wesley kami persilakan. Oke, satu pertanyaan terakhir dari saya ya, karena di acara hanya satu pertanyaan untuk kedua pasangan calon, bahwa melihat 1 tahun kemarin di masa pengurusan Hima Merah periode 2020-2021, bahwa agendanya itu tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan di awal, beberapa agenda ya, karena memang kondisinya di saat ini tidak bisa kita maksimalkan ya. Saya mengerti juga kondisinya kemarin. Nah, pertanyaan saya, apa langkah-langkah yang bisa kalian lakukan agar program kerja yang kalian sudah susun di dalam agenda kerja Hima Merah periode itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, pada kesempatan ini kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pastinya seorang pemimpin tidak bisa berdiri jika hanya dia sendiri. Pastinya kami juga nanti akan meminta ajaran dari dosen, bisa saja dari dosen maupun dari kakak-kakak tingkat yang khususnya di periode tahun lalu yang telah mengalami atau sudah melakukan kesalahan. Pastinya dengan kami bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman, maka kami dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi di masa-masa seperti ini. Mungkin tambahan dari wakil saya. Baik, saya akan menambahi, jika kami sudah mengetahui apa kesalahan atau kekurangan atau program yang belum terwujud di periode sebelumnya, maka kami akan menyusun strategi dengan semaksimal mungkin, maka kami sebagai pengurus dan anggotanya akan saling membahu dan berkoordinasi dan menyiapkan bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai program kami tersebut dengan meyakinkan bahwa Hima Merah pasti pasti mampu dan memiliki keterampilan yang bisa mencapai target tersebut dengan memanfaatkan teknologi sekarang, karena dengan memanfaatkan teknologi yang bisa kita lakukan sekarang. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk menghindari tertundanya agenda Hima Merah, yaitu kami membuat strategi dengan mengadakan rapat bulanan yang bertujuan untuk mendiskusikan terkait proker yang sudah dibuat dan menyepakati proker yang lebih baik dilaksanakan pada bulan berikutnya, pada bulan berikutnya.
dan melakukan evaluasi daripada proker sebelumnya. Dan juga itu juga bertujuan untuk meninjau kerja dari setiap kepala divisi, apakah dia melaksanakan prokernya dengan baik dan berjalan dengan lancar, atau ada prokernya yang nunggak atau tidak berjalan. Jikalau tidak berjalan, disitulah didiskusikan untuk bagaimana cara untuk menjalankan proker tersebut agar berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Terima kasih juga kepada Bapak Wesley yang telah memberi pertanyaan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab antar paslon. Masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memberi 2 pertanyaan kepada paslon lawan. Pasangan calon yang bertanya diberi waktu 30 detik, dan waktu untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik. Kemudian, pasangan calon yang memberi pertanyaan dipersilahkan untuk menanggapi jawaban tersebut selama 30 detik. Pada kesempatan ini, kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menyampaikan pertanyaan pertamanya. Baik, untuk pertanyaan pertama kami untuk Paslon kedua, saya akan menyampaikannya. Pertanyaan kami adalah yang pertama, itu dalam sistem pembelajaran yang diterapkan oleh ITDL sekarang, yaitu adalah PJJ dan tatap muka. Untuk itu, apa upaya yang dapat diberikan oleh Paslon 2 untuk memastikan bahwa dinamika aktivitas mahasiswa berjalan dengan semestinya? Baik, untuk Paslon 2, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Cukup jelas. Baik, jika sudah cukup jelas, kami persilakan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 1 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk meminimalisir permasalahan yang saudara katakan, kami sudah tercantum pada misi kami yang kedua, yaitu memfasilitasi mahasiswa demi peningkatan prestasi di bidang akademik dan non-akademik, di mana kami telah merencanakan sebuah program kerja, atau mungkin bisa dibilang mempertahankan program kerja yang tahun lalu, yaitu membuat penyediaan hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa, seperti pengadaan perpustakaan online, di mana kami akan nanti membuat di sana seperti buku-buku yang dapat kami minta dari catatan kakak tingkat. Kami juga akan menyediakan bakso, yaitu bahas soal. Di sana juga kami akan menyediakan soal-soal seperti tahun lalu, tahun-tahun yang sudah lewat. Baru kami juga program kerja seperti magazine menggunakan Instagram. Di sana kami memposting materi-materi yang berhubungan dengan manajemen rekayasa. Dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, maka dinamika pengetahuan dari manajemen rekayasa mungkin akan stabil. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 2 dalam waktu 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2 untuk pertanyaan saya tadi. Dan yang saya bingungkan, mahasiswa sekarang ini lebih cenderung jika mengumpulkan bank soal atau buku perpustakaan seperti itu akan cenderung terganggu dengan sosial media. Terima kasih atas tanggapan dari Paslon 1.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menyampaikan pertanyaan pertamanya. Terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang misi yang keempat dari paslon yang pertama, yaitu menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana gambaran mahasiswa yang aktif dan bagaimana aksi kalian untuk membuat mahasiswa tersebut aktif. Terima kasih. Baik, untuk Paslon 1, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Bisa diulangi sekali lagi? Baiklah, kepada Paslon 2, kami mohon untuk mengulangi pertanyaannya. Dari misi yang kedua, dikatakan menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana gambaran seseorang mahasiswa yang aktif dan bagaimana cara Anda untuk membuat mahasiswa tersebut aktif? Terima kasih. Terima kasih kepada Paslon 2. Kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 2 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara kami untuk menyelenggarakan atau memperlihatkan mahasiswa yang aktif itu adalah dengan cara kami memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk mengikuti event-event yang berguna untuk kedepannya, untuk kegiatan akademiknya, supaya mahasiswa ini dapat mewujudkan aktivitas yang dapat membantu dia untuk aktif ke depannya dan untuk dapat berkompetisi di depannya. Cara kami mewujudkannya itu, yang pertama, kami akan menyediakan segala apapun yang membantu untuk memfasilitasi mahasiswa yang aktif ini. Izin menanggapi. Untuk mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif, kami akan memfasilitasi dan meningkatkan kepedulian mahasiswa tersebut, terutama pada Hima Merah. Seperti kan mahasiswa, beberapa anak MR sudah kurang peduli terhadap apa yang terjadi di Hima Merah. Entah bagaimanapun. Baiklah. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menanggapi jawaban Paslon 1 dalam waktu 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Jawaban dari saudara mungkin sudah benar, tapi tambahan dari saya, untuk mewujudkan seseorang tersebut ingin menjadi aktif, mungkin kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu bagaimana sih mahasiswa yang aktif. Dengan kita sudah mengetahui, maka kita dapat mencari solusi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti mendapatkan mahasiswa yang aktif. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Paslon 2. Baiklah, selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menyampaikan pertanyaan keduanya. Kepada Paslon 1 kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Paslon 2 cukup sederhana, di mana saya akan menanyakan hal-hal apa saja yang telah Paslon 1 lakukan dan perbuat untuk kepentingan mahasiswa sebagai calon ketua dan wakil ketua Hima Merah, dan sejauh mana kontribusi Paslon 2
dalam kepengurusan Imam Merah tahun 2019, 2020, dan 2020-2021. Terima kasih. Baik, untuk paslon 2, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah, MC. Baiklah, jika sudah cukup jelas, kami persilahkan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh paslon 1. Saya akan menjawab kontribusi apa yang saya berikan terhadap Hima Merah periode tahun lalu. Kontribusi saya terhadap periode tahun lalu itu adalah sebagai anggota Divisi Kesejahteraan Mahasiswa, di mana Divisi Kesejahteraan Mahasiswa ini dituntut untuk bagaimana membuat mahasiswa itu sejahtera atau senyaman mungkin dalam perkuliahannya. Nah, salah satu kegiatannya itu apa? Yaitu yang pertama, bagaimana kami menyemangati mahasiswa setiap harinya di dalam perkuliahan agar mereka tidak bosan. Yang kedua, membagikan informasi seperti informasi lomba atau tips-tips bagaimana sih bagaimana cara jitu untuk sebelum ujian agar tidak menghasilkan nilai yang jelek, ataupun bagaimana agar mahasiswa itu termotivasi. Mungkin akan dilanjutkan oleh Ketua. Kontribusi saya untuk periode tahun lalu yaitu saya sebagai anggota divisi di R&D, Research and Development, di mana di divisi tersebut kami menyediakan seperti yang saya katakan tadi, magazine, Terima kasih atas jawaban Pak. Kami persilakan kepada jawaban dalam waktu 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Baik, kami akan menyampaikan pertanyaan kami. Pertanyaan kami terkait dengan misi dari Maaf sebelumnya kepada paslon 2. Maaf MC. Sesi ini adalah kesempatan kepada paslon 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon 2. Paslon 1 kami persilakan. Terima kasih untuk paslon nomor 2. Saya tidak ingin menanggapi karena itu adalah pertanyaan yang menyangkut dari kinerja dari paslon nomor 2. Saya harap bagaimanapun nanti pengalaman organisasi di Imam Merah itu dapat digunakan dengan baik bagi paslon nomor 2. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan. Berikutnya kami persilahkan kepada paslon 2 untuk menyampaikan pertanyaan keduanya. Kepada paslon 2 kami persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dari kami yaitu terkait dari misi paslon 1. Yaitu terkait misi yang kedua, meningkatkan sumber daya mahasiswa program studi manajemen rekayasa yang berkarakter unggul dan produktif. Yang menjadi pertanyaan kami, apa akses atau apa kegiatan kalian untuk mewujudkan manajemen rekayasa yang berkarakter unggul dan produktif? Akses apa yang kalian berikan dan bagaimana kalian mewujudkannya? Terima kasih. Baik, untuk paslon 1, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Tolong diulang pertanyaannya, Kak. Baiklah, kepada paslon 2, kami mohon untuk mengulangi pertanyaannya. Baik. Dalam misi paslon yang pertama, ada meningkatkan sumber daya mahasiswa program studi manajemen rekayasa yang berkarakter unggul dan produktif. Yang menjadi pertanyaan kami, apa akses
yang kalian berikan untuk mewujudkan mahasiswa program studi manajemen rekayasa yang berkarakter unggul dan produktif. Terima kasih. Terima kasih kepada Paslon 2. Kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 2 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Akses yang kami berikan yang pertama adalah seperti webinar dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi alumni dari Atidel atau mahasiswa yang ada di angkatan kita. Itu akan membantu kita untuk menceritakan pengalaman mereka, untuk membantu kita lebih sopan dan kita akan mendapatkan ilmu dan dari situ kita bakalan aktif. Yang kedua, kami akan memfasilitasi seperti bank-bank soal yang membuat setiap mahasiswa akan menyediakan minimal satu soal untuk dijadikan sebagai bank soal yang akan digunakan untuk adik tingkatnya nanti. Terima kasih. Mungkin akan ditambah dengan ketua saya. Untuk menjadikan mahasiswa manajemen rekayasa yang lebih produktif, yaitu kami akan melakukan, dan salah satu dari program kami adalah mengadakan lomba yang dimana lomba itu hanya ditujukan kepada mahasiswa manajemen rekayasa itu sendiri. Di mana lomba itu akan berhubungan dengan manajemen rekayasa dan dapat memotivasi mahasiswa manajemen rekayasa. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami untuk jawaban dari Paslon dalam 30 detik. Dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tanggapan kami terhadap jawaban Paslon 1 itu adalah jawaban yang bagus dan menarik, yaitu terkait adanya webinar dan adanya lomba. Kami berharap dengan adanya webinar ataupun lomba yang akan kalian programkan dapat untuk mewujudkan misi kalian, yaitu tentang poin berkarakter unggul dan produktif demi Hima Merah itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Paslon. Baiklah, sesi Paslon selesai. Dihimbau kembali kepada kedua paslon agar memberi jawaban setelah dipersilahkan oleh MC. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan mewakili pengurus Hima Merah periode 2020-2021. Namun, karena sedang berhalangan hadir, saya akan mewakili Saudari Karen Tiara untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa Hima Merah membutuhkan kalian? Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Karen, di mana mengapa Hima Merah membutuhkan kami. Yang paling bisa saya andalkan itu adalah pengalaman berorganisasi saya di Hima Merah. Pada kepengurusan Bank Kosner tahun 2019-2020, saya menjadi anggota humas saya menjadi anggota humas di Hima Merah. Dan pada kepengurusan Kak Karen periode 2020-2021, saya menjabat sebagai wakil ketua Hima Merah, di mana saya sudah lebih paham bagaimana apa saja yang diperlukan di Hima Merah dan apa-apa saja yang akan dijalankan. Sekian itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya, kita silakan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan.
hal yang membuat saya yakin untuk menjadi pemimpin Hima Merah, yaitu satu, motivasi saya dari eksternal maupun internal. Internal yaitu keinginan saya untuk berkontribusi di Hima Merah, dan eksternal yaitu dukungan dari teman-teman saya yang menginginkan saya untuk untuk memimpin Hima Merah. Setelah itu saya juga mungkin bisa dibilang detail oriented. Saya akan menempatkan anggota saya bertugas di passion mereka. Seperti jika anggota saya memiliki passion di bidang public speaking, maka saya akan memberikan kepadanya tugas yang berhubungan tentang itu. Dengan itu, maka hasil yang akan kami dapatkan akan maksimal. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kita ke pertanyaan mewakili mahasiswa tiap angkatan dan juga alumni. Baik. Pertanyaan ini berasal dari mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 17. Pertanyaannya adalah, apabila Anda terpilih, apa inovasi non-akademik yang dapat Anda lakukan yang dapat berdampak bagi mahasiswa dan dosen prodi manajemen rekayasa? Berikan 2 inovasi apabila perkuliahan yang dilakukan daring atau langsung. Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kegiatan non-akademik yang akan kami kerahkan itu adalah dengan memanfaatkan teknologi sekarang. Pastinya mahasiswa manajemen rekayasa itu memiliki potensi atau kelebihannya di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kami akan mengajak dan mengkoordinasikan dengan mahasiswa yang memiliki potensi seperti bernyanyi atau public speaking, bagaimana berkomunikasi yang bagus, dan juga bagaimana bagaimana mendesain dengan memanfaatkan teknologi. Jika ada info terkait lomba-lomba tersebut, kami akan mengajak mahasiswa untuk ikut berkontribusi untuk membawa nama Hima Merah dengan poin itu non-akademik. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit. Dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kami lakukan inovasi-inovasi yang non-akademik itu yang pertama, kami akan menjalin keakraban antara setiap angkatan agar kegiatan ini bisa mengakrabkan kita dari angkatan 2000, angkatan maba yang baru dengan angkatan yang mau lulus. Itu juga akan mengadakan event-event yang seru pastinya dan bakalan berguna untuk keakraban kita. Mungkin akan dilanjutkan dengan Ketua. Inovasi non-akademik kami, jikalau dilakukan pembelajaran secara langsung, melakukan pada saat weekend, melakukan senam pagi bagi kegiatan olahraga pagi pada saat weekend untuk mahasiswa manajemen. Baik, terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Pertanyaan selanjutnya berasal dari mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 18. Pertanyaannya adalah, dalam organisasi pasti ada kalanya diadakan rapat bersama untuk membahas suatu kegiatan.
Jika perlu dilakukan rapat secara mendadak dan sudah dapat diprediksi bahwa akan banyak anggota yang tidak bisa mengikuti rapat, apa tindakan yang Anda lakukan sebelum rapat dan ketika proses rapat berlangsung? Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Sebelum rapat didiskusi, jikalau memang keadaan rapat tersebut sangat mendadak dan kondisi keanggotaan Imam Merah tidak dapat mengikuti sepenuhnya, maka rapat tersebut akan tetap diadakan. Di mana jikalau memang rapat itu mendadak, berarti rapat itu mempunyai tujuan membahas sesuatu yang sangat penting dan genting pada saat itu. Dan untuk sebagian dari kepengurusan yang tidak dapat hadir pada saat rapat, jikalau memang dalam kondisi daring dilakukan Zoom, akan dilakukan record, dan record akan diberikan kepada anggota lain yang tidak hadir agar mengetahui apa-apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut dan apa-apa saja yang akan dilaksanakan dan mengirimkan setiap perwakilan dari tiap divisi untuk mengikuti rapat. Terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin pada masalah ini kita dapat menggunakan skala prioritas. Skala prioritas di mana kita harus mencari tahu terlebih dahulu di antara kedua ini apa yang perlu atau yang paling diprioritaskan. Bisa saja ketika kita sebut saja kuis dan rapat. Mungkin yang kita pilih adalah kuis. Jika tutor kan juga penting tuh. Maka tergantung mata kuliahnya juga. Kalau dari anggota kita sudah ada ibarat kata yang udah lumayan pintar, mungkin kita mendahulukan rapat, dan anggota kita yang pintar bisa kita minta untuk mengajari atau memberi ilmunya juga pada anggota kita yang kurang atau yang lumayan pintar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari paslon 2. Pertanyaan selanjutnya berasal dari mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 19. Pertanyaannya adalah, dalam Hima Merah, ketua dan wakil ketua adalah salah satu kunci penting yang mampu membawa organisasi menuju arah kesuksesan ataupun sebaliknya. Silahkan deskripsikan diri Anda mengenai model kepemimpinan seperti apa yang Anda miliki untuk memimpin Hima Merah. Dan jika Anda terpilih sebagai pasangan ketua dan wakil ketua, bagaimana Anda mengaplikasikan kemenangan tersebut dalam diri Anda? Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada paslon 2 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Jika kami menang, cara kami mengaplikasikan kemenangan kami adalah mungkin kami akan menjadikan ini sebuah motivasi kami untuk maju lebih jauh lagi, dan model kepemimpinan yang mungkin akan kami lakukan adalah model demokrasi, di mana kami nanti akan memberikan hak yang sama kepada seluruh masyarakat tentang pemberian hak, baik itu ketua maupun kepala divisi, anggota, ataupun mahasiswa manajemen rekayasa biasa. Mungkin tambahan dari teman saya. Baik, saya akan menambahi model kepemimpinan yang akan kami perbuat, yaitu optimis dan totalitas. Meskipun di dalam perkuliahan kita akan tetap mengutamakan di bidang akademik, namun kita juga akan totalitas di bidang
dalam organisasi dan juga optimis meraih strategi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit. Dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk model kepemimpinan yang akan kami lakukan itu adalah bisa dikatakan kami akan memimpin dengan sangat tegas. Di mana jikalau ada ketua divisi atau anggota yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, itu akan langsung ditindak tegas dengan melakukan penggantian, dengan menggantikan orang tersebut. Karena pada saat perekrutan kami akan melakukan wawancara dan kami akan menanyakan apakah dia akan menanggung-jawabi dan mengemban tugasnya sebagai kepala divisi ataupun anggota Hima Merah. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya berasal dari mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 20. Pertanyaannya adalah, jika ada mahasiswa atau mahasiswa yang berprestasi, bagaimana cara Anda mengapresiasi mahasiswa dan mahasiswi tersebut yang sudah mengharumkan nama himpunan baik dalam bidang akademik dan non-akademik? Pada kesempatan ini kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jikalau ada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang non-akademik atau akademik yang membanggakan Hima Merah, kami akan memberikan apresiasi sebaik mungkin kepada mahasiswa tersebut, dikarenakan prestasinya yang membanggakan. Kemudian sebagai penghargaan dan apresiasi terhadap mahasiswa tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit. Dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami akan menjawab. Kami pastinya akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kemenangan yang telah diraih oleh mahasiswa manajemen rekayasa. Kemudian kami akan memberikan bentuk penghargaan karena itu adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan. Dan kami akan berdiskusi dan membuat keputusan agar diberikan penghargaan yang bersifat apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi, karena itu adalah suatu potensi, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mungkin akan ditambahi ketua saya. Mungkin satu lagi yang apresiasi yang akan kami berikan, mungkin tidak seberapa, yaitu mengupdate orang-orang yang berprestasi di media sosial. Dengan ini yang menjadi keuntungan bukan cuma untuk dia sendiri, tetapi untuk memperkenalkan bahwasanya kita. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Pertanyaan berikutnya berasal dari mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 21. Pertanyaannya adalah, dengan penjelasan yang lebih rinci dan spesifik, sebutkan hal apa saja yang sudah Anda siapkan ataupun rencanakan dalam rangka mencapai visi dan misi yang sudah Anda paparkan sebelumnya. Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu dalam waktu 1 menit. Dimulai ketika Anda mulai berbicara, kami persilahkan.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami telah merencanakan program-program kerja apa yang akan kami lakukan, seperti pada butir misi yang pertama, yaitu kami akan mengadakan webinar, di mana webinar ini akan kami pertanyakan terlebih dahulu kepada mahasiswa materi-materi apa yang perlu diwebinarkan, mungkin seperti itu. Karena setiap mahasiswa dari setiap tingkat sudut pandang atau cara melihat hal yang paling penting di waktu yang sama berbeda. Setelah itu kami juga memfasilitasi untuk poin yang kedua, kami juga memfasilitasi seperti perpustakaan online tadi, bakso dan lain-lain. Untuk poin yang ketiga, menyalurkan informasi, kami juga akan menggunakan Instagram untuk mengupdate perlombaan-perlombaan yang dapat dilakukan mahasiswa. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilakan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Interupsi MC, bisa diulang pertanyaannya? Baiklah, untuk pertanyaannya, dengan penjelasan yang lebih rinci dan spesifik, sebutkan hal apa saja yang sudah Anda siapkan ataupun rencanakan dalam rangka mencapai visi dan misi yang sudah Anda paparkan sebelumnya. Kepada Paslon 1, kami persilahkan untuk menjawab dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Untuk menjalankan tercapainya visi dan misi kami tidak akan melakukan membuat banyak wacana-wacana yang tidak jelas, dan lebih banyak melakukan tindakan. Seperti moto kami, sedikit bicara, banyak bekerja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua saya. Baik, saya akan menambah mungkin sedikit. Kami akan menyelenggarakan bagaimana caranya kami bekerja sama dengan baik agar visi misi kami tersebut tercapai, dan juga kami akan membangun musyawarah-musyawarah yang penting agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi Mamera melalui visi misi kami tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Pertanyaan berikutnya berasal dari alumni mahasiswa manajemen rekayasa. Pertanyaannya adalah, posisikan diri Anda sebagai Ketua Pelaksana salah satu program kerja yang dirancang oleh Himamera, dan dalam perencanaan kegiatan tersebut Anda diharuskan untuk berkoordinasi dengan beberapa unit yang ada di ITEDAL, contohnya Duktek, SDI, dan lain-lain. Dalam kegiatan koordinasi yang Anda lakukan, sering sekali terdapat ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan oleh pihak panitia dengan layanan yang diberikan oleh unit-unit yang berkoordinasi dengan Anda selaku panitia. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut, serta solusi apa yang Anda tawarkan? Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Jikalau saya menjadi Ketua Pelaksana dalam kegiatan Himamera, dan saya berkoordinasi dengan bagian eksternal. Yang pertama, saya akan menyuruh anggota saya untuk melakukan pekerjaan eksternal tersebut. Dan jikalau itu bertentangan dengan apa yang diminta kegiatan tersebut, saya akan melakukan tinjauan langsung. Kenapa bisa? Itu lain dari yang diminta.
Dan juga kenapa itu tidak berjalan dengan baik, padahal yang diminta ini, padahal yang dikasih itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentunya untuk melakukan suatu kegiatan, kita harus melakukan perencanaan. Baik secara spesifik, kita akan berhubungan dengan Duktek maupun SDI. Dan satu lagi, jangan malu untuk bertanya. Memang kalau untuk bertanya ini hal yang lumrah dan mungkin disepelekan, tapi dari bertanya ini, sering-sering bertanya akan meminimalisir miskomunikasi. Mungkin tambahan dari wakil saya. Baik, saya akan menambahi. Jikalau mungkin ada miskomunikasi, kemudian kami akan berusaha menemukan solusi yang terbaik dengan mengadakan musyawarah bagaimana menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut agar nantinya menjadi lebih baik. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Baik, demikian sesi debat kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah bersedia hadir, begitu juga dengan seluruh rekan mahasiswa yang telah mengikuti debat. Mari kita beri apresiasi pada kedua pasangan calon karena dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan begitu baik. Mari kita doakan untuk hasil yang terbaik demi memajukan Hima Merah. Dan jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 7 September 2021 nanti. Gunakanlah suara Anda dengan jujur dan bijaksana. Untuk mengakhiri acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2021-2022 pada malam hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Dan setelah doa nanti, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi untuk seluruh partisipan kami harapkan untuk tidak langsung melakukan meeting. Ada yang membawakan, silahkan. Baiklah, kepada yang membawakan doa kami persilahkan. Saya akan membawakan doa untuk menutup kegiatan malam hari ini. Mari dalam ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih kami ucapkan atas berkat-Mu. Acara ini dapat berjalan dengan lancar ya Bapak. Melalui acara ini ya Bapak, kami berharap ya Bapak agar kami dapat menentukan keputusan yang terbaik ya Bapak, agar kami dapat memilih dengan lebih bijaksana nantinya siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya Hima Merah untuk periode 2021 dan hingga 2022. Kami juga berharap ya Bapak setelah acara ini agar kedua paslon tetap dapat berbesar hati apapun hasil yang mereka peroleh nantinya. Terima kasih Bapak, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Amin. Baiklah, dari sesi ini kita akan foto dan seluruh partisipan kami aktifkan kameranya.
Sesi akan oleh tim multimedia. Pada tim multimedia kami persilakan untuk Baiklah, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Acara debat kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan karena telah menyediakan waktunya. Untuk itu, kami silakan kepada seluruh partisipan untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih. Malam baik. Terima kasih semua kakak abang dan untuk paslon 1 paslon 2. Happy weekend guys. Happy weekend guys. Malam baik guys. Happy weekend Isa. Semangat guys. Guys.